Aksi nyata Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Saya Nur Hadisyah SPD, CGP Angkatan 10, dari UPT SMP Negeri 1 Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah percakapan berbasis coaching pra-observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadisyah SPD, CGP Angkatan 10, berasal dari UPT SMP Negeri 1 Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya, akan melaksanakan kegiatan coaching pra-observasi bersama guru dari SMP Negeri 1 Kotobaru, yaitu Ibu Hartini SPD yang mengajar IPS di kelas 7. Selamat siang Ibu Hartini. Selamat siang Bu Nur. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih kegiatan-kegiatannya dari pagi tadi sampai hari ini? Sangat melelahkan Ibu. Jampul, iya. Tambah di pustaka, alhamdulillah. Tapi sehat lah. Tapi tetap semangat. Ya, tetap semangat dan bisa tetap juga dapat melaksanakan tugas-tugas itu. Iya, semua, itu ya. yang penting. Itu yang penting. Baiklah Bu Hartini, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang untuk apa sih kita ada di sini berbincang-bincang seperti itu. Jadi kita berbincang-bincang di sini untuk melakukan sedikit percakapan untuk pra-observasi supervisi akademik. Ini tentunya terkait nanti dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Hartini. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya Ibu. Baiklah, kita mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih untuk di pembelajaran Bu Hartini yang berikutnya ini nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Hartini ini capai? Ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok adalah menganalisis hubungan antara kondisi geografis dengan karakteristik masyarakat. Jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa dapat menganalisis ya, kondisi geografis. Kemudian dikaitkan dengan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya. Jadi ada kaitannya nanti. Jadi dianalisis terus ada kaitannya nanti dengan masyarakat di daerah. Mungkin selanjutnya adalah kira-kira nih di bagian mana kira-kira pengembangan yang ingin Bu Hartini lakukan dan ingin saya amati nanti, misalnya nih apakah di bagian strategi pembelajaran atau mungkin di bagian pembelajaran sosial emosionalnya seperti itu. Oh iya Bu, untuk pengembangannya di sini saya menginginkan Ibu mengamati saya itu di bagian strategi pembelajaran saya. Saya memakai strategi model pembelajaran problem based learning, di mana nantinya ada masalah-masalah yang timbul di situ. Masalah yang timbul itu dari letak suatu wilayah Ibu. Kemudian anak nanti bisa menjelaskan itu letak geografis atau letak astronomis, kemudian pengaruhnya kepada kondisi masyarakatnya. Ya. Jadi strategi pembelajaran yang akan dirancang itu adalah problem based learning, ya, berbasis masalah, gitu ya. Berbasis masalah. Dari masalah itu nanti telah ditemukan nanti hal-hal yang ingin dicapai tadi, seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian nih untuk di bagian pengembangan pelaksanaan strategi pembelajaran yang seperti ini, kira-kira media apa yang harus dibutuhkan untuk di dalam kelas nantinya? Oh iya Bu.
Kebetulan ini kan awal semester ya Bu ya. Ya. Awal semester, terus anak-anaknya masih anak-anak yang baru dari SD langsung ke kelas 7 di situ. Kan anak-anaknya baru semangat-semangatnya untuk belajar. Jadi mungkin saya menggunakan poin-poin di situ Bu. Kemudian saya munculkan gambar-gambar. Kemudian anak bisa menganalisis di situ. Kemudian anak bisa menjelaskan posisi letak suatu wilayah. Maka berarti ya kan ya, berarti ini secara tidak langsung nih sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih, sudah mengakomodasi apa ini namanya kebutuhan Kebutuhan ada gambar-gambar, ya, ada poin ya seperti itu ya Bu Hartini ya. Baiklah Bu Hartini, kira-kira nih boleh saya tahu kapan untuk pelaksanaan pembelajaran bulan? Itu nggak apa-apa Bu, kalau hari Senin itu jadwal saya tuh jam terakhir Ibu, jam terakhir jam 6, 7, 8. Enggak Pak. Ya Bu, hari Saya Senin. kebetulan ada waktu juga. Ada waktu, Senin siang itu jam terakhir itu saya tidak ngajar. Jadi ada waktu insya Allah. Senin ya Bu, jam 6, 7, 8. Oke. Ya. Jadi di hari Senin depan, insya Allah kita ketemu di kelasnya Bu Hartini ya. Ya, Bu. Dan mungkin ya ini terakhir mungkin ya Bu Hartini ya. Setelah kita mungkin melakukan kegiatan pengamatan atau observasi di kelas, ada mungkin lanjutan kita nanti ngambil waktu untuk berbincang-bincang lagi deh kayaknya seputar pelaksanaan pembelajaran Bu Hartini nanti. Ya, diluangkan waktunya itu. Iya iya iya. Diluangkan waktunya. Oke, kira-kira menurut Bu Hartini kapan kira-kira yang tepat waktunya? Dulu langsung aja ya Bu ya. Setelah observasi kita, berarti langsung kita langsung di ruangan aja lah Bu. Di ruangan aja, nggak usah di kelas. Oke, di ruangan aja berarti ya, karena kita sudah tidak ada lagi kegiatan pembelajaran setelah itu ya. Oke lah Bu Hartini. Baiklah, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Sampai ketemu kita di kegiatan observasi pembelajaran Bu Hartini. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Makasih juga Bu Hartini. Dan video berikut ini adalah observasi pembelajaran rekan sejawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa piket hari ini? Ada yang piket tadi? Ya Bu. Alhamdulillah untuk hari ini kelasnya sangat bersih. Ya, kasih apa dulu untuk yang piket? Mudah-mudahan untuk besok saya menginginkan kelasnya seperti ini lagi ya. Jangan sampai kotor. Ya. Terus saya buat refleksi untuk hari ini. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda semuanya, gimana perasaannya hari ini? Senang? Satu orang lah dulu. Anda Rasaci, gimana perasaanmu hari ini? Senang Bu. Senang? Senangnya seperti apa? Bahagia. Ada yang bersedih hari ini? Iya. Alhamdulillah senang semuanya. Oke, kalau dengan senang semuanya kita masuk materi kita yang pertama, ya. Ya, materinya sangat bagus. Kita punya tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis hubungan kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Ada yang tahu kepulauan Indonesia? Ada yang tahu kepulauan Indonesia? Pernah melihat peta Indonesia? Sekarang coba gambarkan di dalam kertas satu lembar. Seperti apa sih kira-kira pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? Ya. Udah? Udah. Besar saja, yang kecil-kecil nggak usah. Nusa Tenggara, Bali itu nggak usah. Ada yang bisa menulis ini? Jawa. Di atas? Kalimantan. Kalimantan. Sulawesi.
Di sini Papua. Papua. Ini. Nah, ini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada Jawa, Papua, Nusa Tenggara ada, Bali ada, gitu. Tapi yang kecil-kecil nggak usah. Ada yang tahu? Kita melihat letak astronomi. Apa itu letak astronomis? Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis Bujur. Oke, Ananda semuanya. Ada yang tahu nggak garis lintang itu berapanya garis lintang? Kemudian garis bujur. Berapa sih letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sampai 11 derajat lintang selatan. Terus garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. di samping garis Bujur. garis. Kalau secara pasnya nanti garis lintang itu di sini 6 derajat. Oh ini. Tuh. Lintang Utara. lintang utara ada 6 derajat. Ke bawahnya ada berapa? 11 derajat. lintang Selatan. selatan karena berada di bagian selatan. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia nanti akan dibagi menjadi berapa? Satu iklim. Satu Iklim. iklimnya apa? Tropis. Tropis. 2 musim. Iklim yang memiliki 2 Musim. musimnya musim apa? Musim hujan dan musim Musim panas. hujan dan musim Panas. panas. Karena Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim panas, itu ada beberapa keuntungannya untuk wilayah Indonesia. Dan punya keuntungannya apa? Curah hujan kita sangat tinggi. Konsentrasi, dengarkan musik, kaki letakkan di bawah, tangan di atas meja. Badan tegak boleh atau bersandar di kursi juga boleh. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas panjang, keluarkan. Gimana rasanya? Ada refresh sedikit, hilang lelahnya. Berdasarkan kenyataannya, posisi Indonesia itu katanya berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Antara 2 benua dan 2 samudra. Bisa menunjukkan di mana letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu berada di 2 benua dan 2 samudra. Nih, Anda Rasati. Di mana benua Asia? Gitu. Benua Australia ada di bawah. Samudra Hindianya? Samudra Pasifiknya? Ada setuju? Betul salah? Betul. Oke. Pertanyaannya apa? Kita melihat batas-batas wilayah Indonesia biar kita tahu nanti di mana kira-kira batasnya gitu loh. Oke, sebelah utara itu batasnya mana saja? Sebelah utara kita batasnya apa saja? Negaranya apa saja?
ada Thailand, Kamboja, ada Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, Laos. Sebelah selatannya? Sebelah selatannya? Sebelah selatan itu sih ya? Apa ya nama? Australia. Sebelah timur? Papua. Sebelah barat? Samudra India. Itu batas-batas wilayah Indonesia. Berada di tengah-tengahnya. Ya kan? Antara samudra, antara benua Asia dan benua Australia, Samudra India dan Samudra Pasifik. Indonesia berada di tengah. Tengah, Artinya kita berada di posisi. persilangan. Kira-kira kalau kita berada di posisi silang, untungnya apa? Keuntungan kita apa sih? Menjadi jalur persilangan lalu lintas dunia. Menjadi jalur lalu lintas dunia. Menjadi jalur lalu lintas Dunia. Kita menjadi tempat persinggahan. Kalau tempat persinggahan itu kira-kira rame nggak? Rame. Rame. Banyak untungnya nggak? Banyak. Banyak untungnya untuk Indonesia. Coba, kalau kita perjalanan jauh, kita mampir ke suatu tempat, paling nggak kita belanja nggak? Iya. Silahkan duduk berkelompok yang dekat-dekat saja, saya kasih tugas. Iya, sama saya. Ini silahkan dikerjakan per kelompok. Itu ada letak dan ada penjelasannya, kemudian pengaruhnya. Ada letak geografis, ada letak astronomis. Penjelasannya apa? Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Itu penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Penjelasannya apa? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya, keuntungannya tadi. Silahkan dibuat di situ. Udah selesai? Sudah. Oke, untuk pertama saya minta kelompok Andara Saci untuk menampilkan kerja kelompoknya hari ini. Yuk, di situ aja. Sambil berdiri semuanya. Berdiri ya. Bacakan. Letak geografis beserta penjelasannya. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah ditinjau dari pernyataannya di muka bumi, berkaitan dengan letak relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain, yang berpengaruh berposisi di antara dua benua dan dua samudra, sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan sebagai jalur persilangan dunia. Oke. Terus lanjut. Letak astronomis. Penjelasan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yang berpengaruh Indonesia memiliki iklim tropis. Oke, ada kelompok yang ingin menanggapi. Kelompok siapa? Tunjuk tangan. Pengaruhnya apa sih? Posisi silang itu berpengaruh sebagai perdagangan di Indonesia yang nanti akan memperkaya budaya Indonesia. Gitu? Ya, Bu. Gimana dia? Udah. Oke, Ibu kasih penjelasan dulu ya. Oke, boleh duduk. Atau ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tadi yang belum pas itu untuk posisi Indonesia di letak geografis. Di letak geografis itu kan kita berada di posisi silang kan ya. Kalau di posisi silang banyak yang singgah, kira-kira banyak pedagang yang datang ke Indonesia nggak? Yang ingin berjualan nggak? Iya, kalau ingin berjualan artinya di situ kita terbuka untuk negara lain, artinya importir boleh masuk ke Indonesia. Kalau importir masuk ke Indonesia, kira-kira kita itu akan kaya dengan pajak nggak? Ya. Iya. Kalau mereka itu singgah ke Indonesia, otomatis ada budaya yang ditinggalkan nggak? Pasti kita sebagai negara Indonesia itu negara yang terbuka dengan dunia lain, itu kita akan terjadi pencampuran budaya, akan terjadi akulturasi dan asimilasi. Pencampuran dua budaya di sini nantinya akan menguntungkan kita.
dengan lebih banyak budaya, artinya banyak negara-negara lain yang tertarik kepada kita juga. Tertariknya gimana? Kok budaya itu antik ya, kok banyak ya. Kita loh mempunyai budaya yang paling banyak di dunia. Gimana dia? Udah. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Cukup? Cukup. Kalau sudah mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi, hari ini Ibu ingin memberikan kuis satu saja. Kuisnya apa? Coba tuliskan letak astronomis Indonesia. Saya akhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Silakan disimpan semua bukunya untuk belajar dengan mata pelajaran yang lain lagi. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.